Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 075. Kedua mata Yulia terkepal kuat. Apa-apaan ini? Ia baru bangun dari mimpi panjangnya bertemu dengan uminya, lalu mimpi kedua bertemu dengan sosok pria yang dia cintai versi dewasa, tapi setelah terbangun ia sudah mendapati pria yang tidak ingin ia temui sudah berada di depan matanya dan kini tanpa dosanya dia berbicara padanya. "Pergi, aku tidak butuh kamu Ustaz," ucap Yulia begitu dingin. "Urusi perempuan yang kamu khawatirkan melebihi diriku. Jangan pernah datang lagi pada kehidupanku jika akhirnya kamu memberikan luka padaku. Aku benci Ustaz sekarang dan tidak ada lagi tempat untuk Ustaz di hatiku." "Yulia, pergil," teriaknya dengan rahang mengeras, mendorong tubuh suaminya yang akan memeluknya. "Pria brengsek, aku gak butuh siapapun di dunia ini. Semua orang munafik. Aku benci kalian. Biar Mas jelaskan semuanya padamu." "Iya Mas salah tapi kamu harus dengerin penjelasan Mas dulu." Yulia menggeleng, memukul kepalanya sendiri membuat Ikram akhirnya memeluk erat tubuh istrinya ini. Yulia ketakutan sekarang, apalagi teringat wajah Aaron yang menjadi traumanya. Ia tidak ingin disentuh. "Jangan sentuh aku sialan. Pergi. Pergi. Aku bilang pergi." Ikram meringis saat perutnya dan wajahnya harus mendapatkan pukulan brutal dari sang istri. Yulia memiliki kesempatan menendang perut suaminya hingga dia harus terjatuh ke lantai. Bersamaan dengan itu dia mengambil vas bunga di atas nakas lalu dengan keadaan penuh amarah yang menguasainya dia melemparkan vas bunga itu tepat di wajah suaminya. Prang! Ikram tidak keburu menghindar, dan kini keningnya perlahan mengeluarkan darah yang membuat Yulia akhirnya tersadar akan ulahnya. Dia berteriak histeris. "Darah! Darah! Aku melukai suamiku. Kenapa aku melakukannya? Bodoh! Bodoh kamu, Yulia!" Teriaknya lagi memukul kepalanya sendiri. Kenapa ia bisa hilang kendali? Ikram bangkit, menahan darah yang terus keluar dari keningnya dengan sorban di pundaknya. "Gak ada darah sayang. Lihat Mas baik-baik aja. Hei, lihat wajah Mas sekarang. Zaujati, jangan terus sakiti diri kamu sendiri. Hentikan." Yulia terpaksa menatap wajah pucat suaminya yang tersenyum sendu padanya, sambil memegangi kedua pundaknya. Aku. Yulia menangis penuh sesal. "Maaf Hicks. Jangan meminta maaf di sini Mas yang salah. Kamu boleh hukum Mas, apapun hukumannya Mas akan terima. Umi mengajakku pergi bersama-sama saat dalam mimpiku." Lirih Yulia menarik sorban putih suaminya dari kepalanya, dan terlihat ada goresan panjang di keningnya akibat ulahnya. "Aku ingin ikut karena percuma di dunia ini gak ada satupun orang yang bisa aku percaya." Dia mengusap darah di kening suaminya hingga tangannya kotor oleh darah. "Jangan diusap, Mas bilang gak apa-apa sayang." Ikram menahan tangan istrinya yang ingin kembali mengusap keningnya. Kini dia membersihkan noda darah di telapak tangan istrinya. "Tangan cantikmu jadi kotor." Hati Yulia terenyuh mendengarnya. "Dalam mimpi indahku bersama Umi, aku benar-benar sudah ingin pergi bersama dengannya, tapi aku seolah terseret ke dimensi lain. Lalu aku tahu-tahu sudah ada di belakang rumah kita, namun di sana ada banyak tanaman bunga berbeda dari yang sekarang," lanjutnya. "Tempatnya lebih indah. Bahkan aku mengingatnya secara detail. Itu semua bukan seperti bunga tidur ataupun mimpi, tapi nyata. Aku bertemu Mas dalam versi Mas jauh lebih dewasa. Mas begitu tampan dalam ingatanku. Mas mengatakan perasaan padaku, tapi aku tidak menjawabnya karena aku ingin mengatakan sekarang di depanmu, suami yang nyata bukan imajinasiku. Aku mau bilang." Yulia meletakkan tangan suaminya di jantungnya.
Jantungku kini berdetak berkali-kali lipat karena Mas. Zaujati. Dia juga meletakkan jari telunjuknya di bibir suaminya. Hatiku bodoh, aku terluka karena Mas lebih mementingkan perempuan lain daripada aku sendiri. Tapi aku tetap ingin terus bersama Mas. Maaf tadi aku sempat emosi karena emosiku belum bisa aku tahan. Tolong lupakan kata-kataku yang menyuruh Mas pergi. Nyatanya hatiku tidak mau Mas pergi menjauh dariku. Ikram akhirnya tidak kuasa menahan tangisannya lagi. Dia menjatuhkan wajahnya di pangkuan istrinya yang masih terbaring di brangkar. Menangis sejadi-jadinya. Istrinya mencintainya, itulah yang Ikram tahu sekarang ini. Allah, kesalahanku pada istrimu sangat besar. Maaf atas kelalaianku menjaganya. Aku telah lalai menjaganya, tapi jangan engkau renggut dia dariku. Aku ingin selalu bersamanya. Baik di dunia juga di akhirat nanti. Yulia ikut menangis mendengar perkataan suaminya. Aku akan memaafkan kesalahan Mas, tapi tolong jangan menduakan aku. Aku memang banyak kurangnya, tapi aku tidak sanggup untuk diduakan. Jika Mas lebih memilih masa lalu Mas, lebih baik ceraikan aku. Karena aku gak akan sanggup. Enggak sayang, kamu satu-satunya perempuan di hati Mas, tidak ada yang lain. Terus perempuan itu bagaimana? Mas mencintainya kan? Ikram menggeleng, mengelus pipi istrinya dengan lembut. Kamu yang sejak awal telah mengisi hati Mas. Tidak ada cinta kedua dan ketiga, kamu cinta pertama dan terakhir Mas. Zaujati. Hati Yulia kembali tersentuh mendengarnya. Terus siapa perempuan itu? Namanya Hilda, dia adik sepersusuan Mas sekaligus sepupu Mas dari adik Umi yang sudah lama hilang. Ceritanya panjang, nanti Mas jelaskan. Maaf, seharusnya sejak awal Mas jelaskan agar kamu tidak salah paham, tapi serangan kepanikan Mas kembali hadir. Apapun alasannya Mas tetap salah karena mengkhawatirkan orang lain daripada kamu sendiri. Maafkan Mas sayang. Ikram kembali menjatuhkan wajahnya di pangkuan sang istri, disertai isakan kecil yang jelas terdengar di telinga Yulia. Maaf aku juga, seharusnya aku mengerti keadaan Mas saat itu. Yulia memeluk kepala suaminya, dan mengecupnya. Wajah Mas pucat, pasti lelah karena seharian ini menjagaku. Tidak, Mas tidak lelah. Bohong, tubuh Mas terlibat kekurangan energi. Sekarang aku minta Mas tidur di atas brangkar. Pasti Mas lelah karena tidur dengan kondisi duduk sejak tadi. Jangan menolak, cepat tidur. Tapi brangkarnya hanya muat satu orang. Yulia menatap tubuh kekar suaminya yang jika dibayangkan naik ke brangkar pasti hanya muat bagian kakinya saja karena brangkarnya sudah terisi penuh olehnya. Muat? Aku akan tidur di atas tubuh Mas seperti yang biasa kita lakukan dulu. Akhirnya Ikram naik ke atas brangkar, lalu dia menuntun istrinya untuk naik kembali dan kini berada di atasnya. Aku udah dewasa kan Mas? Tanya Yulia tiba-tiba, menjatuhkan rahangnya di dada bidang suaminya dan mengelusnya. Iya sayang. Tadinya aku mau menjauh tapi teringat kata-kata Mas. Jika aku menjauh berarti hubungan kita tidak akan pernah dekat, malahan akan semakin jauh. Makasih untuk tidak egois, sayang. Yulia mengangguk. Preman bernama Aaron akan diadili oleh hukum. Dia ternyata selama ini memanfaatkan anak jalanan untuk melakukan apa yang tidak mau mereka lakukan sayang. Pria itu kek. Cukup, jangan diceritakan masalah hari ini Mas, potong Yulia dengan tubuh yang kembali menegang. Ia ingin melupakan masalah hari ini. Maaf, Zaujati. Tapi bisakah katakan pada Mas apa yang pria itu perbuat padamu? Tapi jika kamu tidak mau tidak apa-apa, Mas akan mencari tahunya sendiri. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, lalu mendongak menatap Ikram yang juga menatapnya dari bawah.
Pria itu menamparku begitu keras dan menendangku. Tapi yang paling parah, dia menginjak-injak perutku, rasanya masih sakit sampai sekarang. Yulia membuka sedikit baju rumah sakitnya, memperlihatkan lebam yang membiru di sana membuat Ikram semakin marah pada preman itu. Preman itu harus dipenjara. Dia benar-benar keji. Begitu berani melukai seorang perempuan. Dia pengecut. Yulia dengan cepat mengelus rahang suaminya agar tenang. Sekarang aku baik-baik aja. Dari kecil sampai sekarang aku selalu luka karena aku yang suka bertindak ceroboh. Luka ini udah biasa mas, jadi jangan khawatir. Ikram mengelus luka di perut istrinya lalu kembali memeluknya dengan erat. Kamu hebat, mas benar-benar beruntung memiliki istri sehebat kamu. Tolong jika batinmu terluka ceritakan luka kamu pada mas ya, Zaujati. Yulia mengangguk mulai memejamkan matanya kembali. Aku cinta sama mas, ungkapnya. Jangan pernah menyakiti hatiku lagi, karena aku akan merasakan luka akan cinta ini. Jantung Ikram semakin berdebar kencang mendengarkan, dia mengangguk lalu mencium seluruh wajah istrinya penuh haru. Terima kasih sudah membalas perasaan mas, Zaujati. Sungguh malam ini mas benar-benar bahagia. Semoga kebahagiaan terus bersama kita. Amin. Yulia tertawa saat perutnya digelitiki oleh suaminya, hingga air matanya keluar saking gelinya. Hahaha, stop. Hentikan. Jauhkan wajahmu dari perutku mas. Aku nyerah. Iya aku bakalan makan buburnya. Jadi stop gelitiki aku. Ikram akhirnya menjauhkan wajahnya dari perut sang istri. Cara seperti ini ternyata berhasil. Nah gitu dong istriku yang cantik. Sekarang, terpaksa perempuan yang masih memakai pakaian pasien berwarna biru muda itu membuka mulutnya. Buburnya hambar, seharusnya ia suka karena ia pernah memakan bubur hambar rumah sakit saat suaminya dirawat, tapi sekarang lidahnya tidak enak rasanya. Memakan bubur ini, aku mau muntah. Buru-buru Ikram mengambil wadah yang tadi berisikan buah-buahan yang sudah habis pada istrinya. Dan saat itu juga Yulia memuntahkan buburnya. Tuh kan, aku gak mau sarapan mas. Ini udah 6 kali suapan tahu. Jangan paksa aku lagi. Ikram menyerah, dia akhirnya meletakkan bubur yang isinya tinggal setengah ke atas. Nakas lalu memberikan air putih padanya istrinya. Waktu mas kasih sepotong apel aja kamu muntahin, sekarang bubur juga kamu muntahin. Kamu kayak hamil tahu muntah-muntah terus, gerutu Ikram. Yulia meneguk air putihnya lalu melotot menatap suaminya. Hamil apaan? Mana? Mungkin aku hamil. Ini tuh aku muntah gara-gara aku masih sakit. Indra pengecapanku pahit tahu. Ikram tertawa kecil. Bercanda, mana mungkin kamu hamil, orang mas belum sentuh kamu. Kapan haid kamu selesai? Ini udah mau ke seminggu loh. Mata perempuan itu memicing, menatap suaminya yang sejak tadi menatapnya dengan senyum yang tidak pernah pudar. Aku lagi sakit loh mas Ubi. Mas kan cuma nanya. Mungkin siang ini aku udah bersih-bersih. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya. Ikram berusaha tidak berkontak mata dengan istrinya. Alhamdulillah karena akhirnya kamu bisa jadi makmum salat mas lagi nanti. Dan kita bisa salat tahajud bersama-sama juga di sepertiga malam. Jangan lupakan kamu harus setor hafalan juga sama mas. Yulia mendekatkan wajahnya pada wajah suaminya yang duduk di samping brankarnya. Pasti ada alasan lagi kan selain itu. Mas mau sentuh aku kan malam ini? Yulia begitu belak-belakan membuat Ikram tergelak, segera memberikan minuman lagi pada istrinya. Aku masih marah loh mas. Belum sepenuhnya maafin Karnu.
Mana mungkin aku udah maafin kesalahan kamu sepenuhnya. Hatiku masih sakit akan kekecewaan yang kamu perbuat. Iya Mas juga tahu. Kalau kamu gak siap juga gak apa-apa. Yulia tersenyum miring mendengarnya. Itu bagus. Pagi ini aku bisa kembali ke pesantren kan? Bisa, tapi kita harus menunggu keluargamu datang dulu ya sayang. Senyuman yang menghiasi wajahnya mendadak luntur. Gak apa-apa, kamu pasti kecewa pada mereka, tapi hati kamu merindukan mereka kan? Sayang. Iya, aku merindukan mereka, Mas Ubi. Tak lama kemudian pintu ruang inap Yulia terbuka memperlihatkan keluarganya yang baru saja datang. Yulia meremas kuat kedua tangannya, tapi akhirnya dia bisa rileks saat tangannya disentuh lembut oleh suaminya. Putriku, lirih Bunda Sarah yang sudah menangis dan langsung berhambur memeluk Yulia lalu mengecup pipi dan keningnya berkali-kali. Maafkan Bunda sayang. Bunda benar-benar menyesal sekarang karena memberikan luka begitu besar di hati kamu. Bundanya meminta maaf begitu tulus. Yulia tidak mungkin tidak memaafkan perempuan yang selama ini memberikan kasih sayang seorang ibu padanya di saat uminya telah pergi. Maafkan aku juga buat kalian khawatir, Bunda. Jangan meminta maaf, Bunda yang salah di sini sayang. Yulia menghirup dalam-dalam aroma tubuh bundanya, lalu beralih menatap ayahnya yang terlihat dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ayah sakit. Tidak sayang, ayah hanya sedikit demam tadi malam tapi sekarang baik-baik aja. Bisa peluk ayah gak? Yulia mengangguk, melepaskan pelukan bundanya lalu beralih memeluk ayah kandungnya. Ayah banyak salah padamu. Setiap kesalahan yang ayah lakukan pasti selalu kamu maafkan. Maafkan ayah, ayah juga salah putriku. Yulia hanya bisa diam sambil mengeratkan pelukannya. Tubuh ayahnya begitu hangat. Ia tidak akan pernah melupakan kehangatannya ini. Di mana Kak Aish? Daneswara dan Sarah saling pandang lalu tersenyum. Dia masih study tour bersama para santrinya ke Banten, sekalian mau pergi ziarah ke sana, ujar Sarah membuat Yulia mengangguk paham. Kamu harus tahu ayahmu pergi ke rumah Rafael sehari setelah pertunangan kakakmu dibatalkan. Dia meminta maaf pada pria itu dan jika Rafael ingin melamar Aisyah, ayahmu akan menyambut niat baiknya kali ini. Binar mata Yulia terlihat mendengarnya. Aku harap Kak Aisyah gak lagi nolak Mas Rafael. Dia sahabat Mas Ubi, pasti baik. Mas Ubi. Heran Daneswara. Ini. Perempuan itu menunjukkan suaminya yang kini kepalanya memakai perban. Itu ulahnya, suaminya harus mendapatkan jahitan di sisi keningnya yang untung saja tertutupi oleh poni. Kamu terluka menantu. Ikram meringis. Dia hanya mengangguk tidak mau mengeluarkan suara. Ikram tidak ingin ingat kejadian semalam, ia takut kemarahan istrinya. Perempuan yang memakai gamis biru dengan kerudung pasmina senada itu menatap pesantren yang tidak berubah. Suara solawat di pagi hari begitu merdu terdengar membuat hatinya tenang. Ayo kita masuk ke dalam sayang, kenapa berhenti Hem? Capek. Mau Mas gendong aja? Gak mau, aku bisa sendiri. Pelan-pelan jalannya. Kaki kamu masih sakit sayang. Yulia berdecak, suaminya terlalu berlebihan padahal lukanya sudah mengering. Kini sepasang suami istri itu masuk ke dalam, di sana terlihat keluarga suaminya tengah berbincang di ruang tamu. Yulia menjadi gugup. Mendadak kakinya berhenti membuat Ikram pun berhenti. Kak, kita pulang ke rumah aja Mas Ubi. Aku takut, cicitnya. Ngapain takut? Keluarga Mas sudah menunggu Mas sejak tadi. Setelah menenangkan diri Yulia akhirnya kembali berjalan sambil memegang tangan suaminya dengan erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya. Ikram dan istri Ikram pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya kalian pulang. Seru Umi Husna berdiri dan langsung memeluk menantu kesayangannya itu. Maaf gak bisa ke rumah sakit buat jenguk kamu, sayang. Bagian mana yang sakit? Ya Allah, ada apa dengan luka lebam di pipimu ini? Umi Husna menangis sambil mengusap lembut kening menantunya, membuat hati Yulia terenyuh. Aku baik-baik aja kok, Mi. Tenang aja, aku kan punya tubuh baja. Kamu ini benar-benar ya sayang. Umi Husna kembali memeluk erat tubuh menantunya lalu menuntunnya untuk duduk. Mbak keren. Omar memberikan jempol pada kakak iparnya itu. Iya mbaknya Unaya keren banget. Unaya akan jadi penggemar mbak. Seru putri dari Gus Hilmi dan Ning Wardah. Aku. Keren kenapa? Heran Yulia menatap semua orang lalu tatapannya berhenti saat melihat dua sosok perempuan yang baru saja datang. Mas Fahir. Hilda berlari mendekat lalu memeluk erat tubuh Ikram yang duduk di dekat Yulia. Hilda cariin Mas Fahir dari kemarin, akhirnya Mas datang juga. Hilda rindu Mas Hicks. Makasih sudah membawa Hilda ke pesantren lagi. Jika Mas gak ada pasti Hilda akan hidup sengsara selama semir hidup di tangan pria iblis itu. Ikram gugup, dia buru-buru melepaskan pelukan dari adik sepersusuan dengannya sekaligus sepupunya ini. Hilda lepas, walaupun kamu adik saya, tapi tolong jaga batasmu. Istri saya tidak suka ada perempuan yang memeluk saya seperti ini. Segera Hilda melepaskan pelukannya, menatap sosok perempuan di samping Ikram yang menatapnya dengan tatapan tajam. Kakak penyelamat. Seru Hilda langsung memeluk Yulia dan menangis dengan kencang. Makasih banyak Hicks, jika bukan karena kakak aku mungkin akan terus disiksa oleh preman itu. Sungguh makasih banyak. Aku rela mengorbankan apapun demi kakak penyelamatku. Yulia mendadak tidak nyaman. Ini terlalu berlebihan baginya. Hilda, lepaskan pelukanmu. Perut istri saya masih terluka, tegur Ikram membuat Hilda melepaskan pelukannya itu dengan tatapan fokus menatap Yulia penuh binar. Di mata Yulia perempuan di depannya ini terlihat seperti anak kecil, padahal tubuhnya jauh lebih tinggi darinya. Mungkin 160 cm ke atas, sedangkan dirinya 155 cm. Anastasia, cepat kemari. Kamu kemarin melakukan kesalahan besar. Cepat minta maaf pada kakak penyelamat kita. Hilda berbicara penuh tegas. Anak perempuan yang memakai gamis pemberian dari Umi Husna itu mendekat lalu menangis dengan kencang. Maafkan Ana kakak penyelamat. Ana salah karena mencuri kalung dan juga cincin punya kakak. Saat itu Ana gak tahu harus apa selain bawa kakak penyelamat ke Big Boss. Ana takut kehilangan Kak Hilda. Dia satu-satunya kakak yang Ana punya di dunia. Semua orang hanya bisa melihat tanpa ada yang berbicara. Mereka menunggu apa yang dikatakan Yulia.